Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, Al-Khatib mengajak kepada kita semua yang hadir di masjid ini untuk terus-menerus menambah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang terlimpah kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat lahir maupun batin, bil khusus dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Hanya semata dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah saya, Anda dan kita semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah. Para ulama menyampaikan madarul barakah asyukru 'alan nikmah. Poros dari keberkahan hidup adalah kemampuan kita, kepandaian kita untuk mensyukuri karunia demi karunia yang terlimpah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini perkenankan saya menasihati diri saya dan juga kepada seluruh jemaah sekalian untuk disampaikan juga kepada keluarga kita masing-masing. Menasihati untuk mengingat, mengokohkan apa yang disebut oleh para ulama sebagai wasiatul awwalin wal akhirin, yaitu wasiat yang berlaku untuk seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Wasiatnya sama. Wasiat apa itu? Itulah wasiatut taqwa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, dan demikian pun diwasiatkan oleh Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa ra'su malil mu'min. Takwa itu, kata Rasul, adalah modal yang paling utama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran diketahui terdapat 4 ayat yang bisa membuat manusia berdamai dengan keadaan fitnah, musibah, termasuk dengan bencana alam, yaitu dengan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Yang pertama, hidup adalah cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Ketiga, boleh jadi segala sesuatu yang tidak kita sukai akan berakibat baik bagi kita, begitu pula sebaliknya. Sungguh hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan segala yang tersembunyi, serta segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Yang keempat, masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang 2 prinsip, yaitu bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar saat mendapatkan musibah.
Kedua hal tersebut juga bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani lika-liku perubahan kehidupan. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izamul jaza ma'al izamil bala." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Wa innallaha iza ahabba qauma batalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhtu. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka, baginya kemurkaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, marilah kita jadikan motivasi bagi diri sendiri agar senantiasa optimis dan terus bersabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban musibah dan cobaan yang kita hadapi. Namun sebenarnya dalam samudera yang luas, tolak ukurnya bukan berada pada besarnya ombak lautan yang dihadapi, melainkan ukuran perahu kita yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Hal tersebut menjadi analogi pada pernyataan bahwasannya poin kehidupan bukan terletak pada besarnya masalah yang dihadapi, melainkan rasa syukur serta kesabaran kita yang selalu perlu ditingkatkan untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Perlu disadari bahwa sikap sabar juga bukan simbol dari sikap menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar perlu diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita menundukkan kepala dan hati kita sejenak, seraya merenung serta bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Pada saat yang bersamaan juga, marilah kita merenung sambil mengintrospeksi perbuatan dan tindakan masa lampau kita, seraya memohon ampun dan bertobat dari lubuk hati yang paling dalam terhadap berbagai dosa dan kekeliruan yang telah kita lakukan selama ini. Kita pasrahkan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sikap tawadhu dan tawakal ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat rangkaian musibah yang terjadi di berbagai tempat, baik musibah yang berupa kecelakaan, wabah penyakit, fitnah, bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, maupun dalam bentuk perang saudara yang melanda umat kita di berbagai tempat di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fama lahu min had. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man ittaba hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi, fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyyika wa rasulika wa malaikati muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin, marilah kita menadahkan kedua telapak tangan kita seraya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dosa daripada guru-guru kita, dosa daripada pemimpin-pemimpin kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma ij'al baladana Indonesia wa syairul buldil muslimin aminatan mutmainnah mahfuzah mahmiyah minal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.